Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal asatidah, para habaib wal habaibah, kesepuhan, para kesepuhan, dan wabil khusus Sohibul Jawiyah Abina Haji Muhammad Awan Ukaya beserta seluruh keluarganya dan karyawan-karyawatinya, dan juga seluruh ikhwan muhibbin yang hadir pada malam hari ini, yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah jadikan kita pada malam hari ini bisa berkumpul bersilaturahim dan kita zikir dari mulai ba'da asar sampai saat ini dalam keadaan istiqomah setiap minggunya, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ikhwan, para muhibbin, ini adalah kegembiraan bagi kita semua. Di tengah kesibukan kita masih menyisakan waktu untuk berzikir bersama. Apalagi insyaallah minggu depan insyaallah kita Jawiyah Syifa'ul Qulub ini akan kedatangan guru kita semua, Abuya Haji Muhammad Soleh Basalamah dari Brebes. Ini adalah kegembiraan bagi kita semua, karena dengan memandang wajah guru yang kita cintai maka akan turun rahmat. Inda dzikris sholihin tatanazzalur rahmat. Ketika kita mengingat orang-orang yang soleh maka akan turun rahmat. Apalagi ini adalah guru kita semua. Mudah-mudahan minggu depan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat. Kita diberikan kesempatan untuk masih bertemu dengan guru kita. Kita diberikan panjang umur, guru kita Abuya juga diberikan panjang umur. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini kesempatan yang langka di dunia ini. Oleh karena itu para ikhwan, para muhibbin, mari kita terus istiqomah dalam thariqah ini. Bagi para muhibbin yang sudah mencintai Sidi Syekh Ahmad Muhammad At-Tijani walaupun belum dibaiat, walaupun belum ditalqin, mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah untuk yakin dan mau untuk dibaiat mengikuti thariqah At-Tijani. Tetapi bagi mereka yang masih berat tidak jadi masalah asal masih mencintai Sidi Syekh Ahmad At-Tijani. Dan bagi ikhwan yang sudah dibaiat, ini harus tanggung jawab, harus terus berusaha istiqomah melazimkan wirid-wirid lazimah, wadhifah dan hailalah. Mudah-mudahan kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan dan jaminan bagi mereka yang menjadi muhibbin. Sekarang kita akan melanjutkan apa saja jaminan dan keutamaan yang khusus bagi orang-orang yang sudah dibaiat atau orang-orang yang sudah menjadi ikhwan thariqah At-Tijani. Wa annal imamal muntadhar akhul lahum fit thariqah. Di dalam kitab Faidul Rabbani atau kitab Manaqib Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani yang barusan kita baca, halaman 40 kita lanjutkan wa annal imama, dan Imam Mahdi. Imam Mahdi al-Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, akhul lahum fit thariqah, akan menjadi ikhwan Tijani. Sallallahu ala Muhammad. Luar biasa. Ini Imam Mahdi sebagai ciri tanda-tanda kiamat kecil sebelum kiamat besar.
Di antara 10 tanda-tanda kiamat kecil sebelum tanda kiamat besar, yaitu kiamatul kubro, ditiupkannya sangkakala. Maka yang pertama menjadi ciri akan datangnya kiamat adalah dengan kehadiran datangnya Imam Mahdi. Banyak hadis yang menjelaskan ciri-ciri tentang Imam Mahdi. Tapi yang pasti Imam Mahdi ini adalah seorang pemimpin di akhir zaman, di mana umat Islam nanti sudah porak-poranda, rusak, maka nanti akan disatukan lagi oleh Imam Mahdi. Maka para ikhwan, para muhibbin yang dirahmati oleh Allah, di sini ada ciri-cirinya. Wa min alamati khurujihi kasratu ahli hadhihi tariqah. Ciri-ciri keluarnya Imam Mahdi setelah tariqah At-Tijani ini menyebar, merata banyak di seluruh negara sampai ke pelosok desa. Ketika tariqah At-Tijani ini sudah sampai ke pelosok desa di setiap negara, maka Imam Mahdi akan hadir di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena Imam Mahdi akan ditakdirkan menjadi pengikut tariqah At-Tijani. Karena tariqah-tariqah yang lain mursyidnya sudah habis. Mursyid itu orang yang wajib memberikan bimbingan langsung. Beda dengan di Tijani namanya muqaddam, yang membimbingnya langsung Rasulullah SAW. Muqaddam hanya menyampaikan kewajiban-kewajiban fikih di tariqah At-Tijani. Maka ikhwan dan para muhibbin, kita berbahagia. Tariqah At-Tijani ini adalah tariqah akhir zaman, tariqah terakhir, yang mana nanti Imam Mahdi akan hadir sebagai ikhwan At-Tijani. Dan sebagai ciri yang pertama, Imam Mahdi nanti akan keluar atau akan hadir setelah tariqah At-Tijani menyeluruh, merata ke seluruh negeri sampai ke pelosok desa. Ciri-ciri yang paling khusus secara fisik adalah Imam Mahdi ini keturunan Rasulullah SAW dan akan lahir dari nasab Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Beliau lahirnya nanti dari sebelah timur. Di sini dijelaskan wa anna khurujahu min biladil masyriq wa yubayyi'u lahu indal bait. Imam Mahdi ini akan keluar dari negara yang sebelah timur. Mekah itu di sebelah barat, Madinah di sebelah timur. Maka guru kami di Al-Azhar, Syekh Ali Bum'ah, mengatakan masyriq di sini artinya adalah kota Madinah. Beliau akan lahir di kota Madinah. Beliau bernama Muhammad bin Abdullah. Namanya sama dengan namaku dan ayahnya pun sama dengan nama ayahku. Makanya dari zaman ke zaman kalau ada habaib yang bernama Muhammad, kebetulan ayahnya bernama Abdullah, biasanya banyak yang ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi jangan kita pikirkan apakah hari ini sudah keluar, apakah hari ini sudah lahir atau belum. Berapa? Kalau Imam Mahdi sudah hadir, kita harus ikut berangkat jihad bersama-sama Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi nanti akan dibaiat, wa yubayyi'u lahu, dibaiatnya di Mekah, maka kita harus berbondong-bondong ke Mekah. Punya duitnya belum? Masya Allah. Apa mau jihad? Ikut Imam Mahdi dari sekarang. Bikin bendera yang hitam-hitam, yang putih-putih. Nggak usah. Kita jihadnya jualan yang jujur. Kita jihadnya jadi guru yang tepat waktu datang ke sekolah, ngajar anak-anak. Jadi pedagang yang jujur. Jadi pegawai yang jujur. Jadi ustadz, jadi kiai yang betul-betul mengamalkan.
atau jadi apa saja, mau jadi petani yang jujur, itu pun jihad. Kenapa? Karena jihad itu jihad kita sekarang. Jangan kita bayangkan, wah saya jihad nih, bentar lagi Imam Mahdi hadir, ini udah akhir zaman. Memang ini sudah akhir zaman, Pak. Tapi selama masih banyak makanan, hewan ternak tidak mungkin datang kiamat. Yang ngurus kambing masih banyak, yang ngurus sapi masih banyak. Ini masih lama. Dan Thariqah Tijani pun belum menyebar merata ke seluruh pelosok desa. Maka tugas kita jihadnya adalah jihad menafkahi keluarga. Yang sudah punya istri, yang sudah punya anak, nafkahi anaknya, nafkahi istrinya. Itulah jihad yang paling besar untuk kita sekarang, untuk para ikhwan Tijani. Ketika Imam Mahdi sudah hadir, kita tidak boleh mundur. Haram sejengkal pun kita mundur berjihad, berperang bersama-sama Imam Mahdi. Kalau sekarang jihadnya adalah jihad menjadi orang yang baik, orang yang istiqomah dalam jalur Thariqah At-Tijani. Selanjutnya, wa yakhudhu hadhihi Thariqah Tijaniyah indaman lahul idnu as-sahih bil Madinatil Munawwarah. Dan beliau nanti akan mengambil Thariqah At-Tijani, mengambil bai'at, mengambil talqin ataupun bai'atnya, yaitu dari seorang muqaddam yang sahih. Muqaddam yang sahih di kota Madinatul Munawwarah. Beliau akan menjadi ikhwan Tijani. Dan salah satu cirinya Imam Mahdi ketika beliau nanti bernama Muhammad dan ayahnya bernama Abdullah, beliau tidak menyangka kalau dia itu Imam Mahdi. Hanya saja memang sudah banyak kelebihan. Kalau ditepuk saja sedikit kakinya, itu bisa lari secepat kilat Imam Mahdi. Makanya ketika dikepung oleh pasukan musuh sehebat apapun, Imam Mahdi selalu menang. Karena diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lawannya pun bukan bangsa kita, Pak. Lawannya Imam Mahdi itu Dajjal. Dajjal yang sama-sama sakti juga. Karena Dajjal pun adalah nanti salah satu ciri dari tanda-tanda kiamat kecil sebelum tanda kiamat yang besar. Maka sama-sama sakti. Nah, oleh karena itu para bapak, para ikhwan dan para muhibbin, kita sebagai ikhwan Thariqah Tijani merasa bangga karena Imam Mahdi Al-Muntadhar yang kita tunggu-tunggu akan menjadi ikhwan kita, yaitu ikhwan Thariqah Tijaniyah. Selanjutnya, wa anna ahlat tariqati kullahum a'la martabatan min akabiril aqtab. Sesungguhnya ahli Thariqah At-Tijani semuanya ini martabatnya lebih tinggi daripada wali kutub. Ini siapa yang menyebutkan? Langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa alasannya? Di halaman 29 inilah alasannya. Wa'alima Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada Sidi Syekh Ahmad At-Tijani, anna baina ashabihi wa baina ashabi hadhihi syekh munasabatan tamatan. Rasulullah mengatakan kepada Sidi Syekh Ahmad At-Tijani, sesungguhnya sahabatku dengan sahabat Sidi Syekh Ahmad At-Tijani, sahabat-sahabatku dan sahabat-sahabat Sidi Syekh Ahmad At-Tijani munasabatan tamatan, mempunyai hubungan yang sangat sempurna, sama persis kata Rasul. Sahabatku dengan sahabat-sahabat engkau sama persis. Orang-orang yang sudah dibaiat dan menjalankan Thariqah Tijani dengan benar sampai istiqomah sampai meninggalnya, maka termasuk sahabat bahasanya. Wa bitilkal munasabati kanu indallahi akbaru min akabiril aqtabi wal arifina wal aqwas. Dan dari persamaan hubungan tersebut, maka indallah, menurut Allah, akbaru min akabiril aqtab,
lebih tinggi derajatnya ikhwan-ikhwan Thariqah At-Tijani tersebut, para sahabat-sahabat Sidi Syekh Ahmad Tijani tersebut, daripada wali-wali kutub, daripada al-arifin, dan daripada gaus. Tingkatan arifin, tingkatan gaus, tingkatan wali kutub, lebih tinggi lagi orang-orang yang di akhir zaman masih kuat, mampu istiqomah mengamalkan amalan-amalan wirid Thariqah Tijaniyah. Ini keistimewaan, maka selalu banyak godaan dan rintangan. Oleh karena itu para ikhwan, para muhibbin, kemarin menjadi muhibbin saja 14 keutamaan. Jangan sampai setelah jadi muhibbin Anda dengan enaknya bermaksiat. Tenanglah, sudah ada yang jamin saya akan cinta, akhirnya bermaksiat. Tenanglah, sudah jadi ikhwan, zikirnya kagak. Zikir pagi, nanti siang, siang, nanti sore enggak, nanti malam kagak juga. Ini bukan ikhwan. Putus kalau tidak bisa istiqomah. Kalau memang ada yang terlewat, bisa dikodok seperti sholat, dikodok jadi hutang. Tapi kalau kita insya Allah istiqomahkan, ini kedudukannya akan melebihi wali-wali kutub. Walaupun halaman 29, walaupun wa inkanu fil dhahiri min jumlatil awam, walaupun secara dohir orang-orang yang mengamalkan Thariqah Tijaniyah adalah orang-orang awam kelihatannya. Contoh, tukang beca, tukang ojol, tukang ke sawah, tukang ke pasar, tukang ke kebun, tukang ke sekolah, tukang karyawan, apa saja pekerjaannya hanya tukang, kelihatan dohirnya tidak berilmu, orang awam, tetapi martabat di sisi Allah, martabat dari Allah akan melihat martabatnya lebih tinggi daripada wali-wali kutub, wali arifin, dan wali-wali ghaus. Inilah keistimewaan bagi orang-orang yang mengikuti jalannya Thariqah Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Hanya saja kita jangan lengah, jangan merasa aman dari makrillah, jangan merasa aman dari murka Allah. Walaupun kita sudah menjadi muridnya Sidi Syekh Ahmad At-Tijani, jangan merasa kita lebih hebat, kita lebih mantap, kita lebih dekat atau dekat lebih segalanya dari orang lain. Hanya kita melaksanakan dengan istiqomah. Jauhkan perasaan-perasaan lebih dan lebih. Jauhkan supaya kita dibersihkan hatinya oleh Allah dan betul-betul kita dinaikkan derajatnya menjadi derajat para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan, para muhibbin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah. Walaupun tadi Imam Mahdi akan hadir di akhir zaman ini, yang harus ditekankan di dalam hati, bagaimana caranya kita menjadi ikhwan yang baik, ikhwan yang mengamalkan dengan istiqomah semua aturan-aturan, anjuran-anjuran, ajaran-ajaran dalam Thariqah At-Tijaniyah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Minggu depan kasih tahu keluarga kita, tetangga kita, pengajian akbar akan kedatangan guru kita semua, Abuya Soleh Basalamah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.